Assalamualaikum bunda-bunda. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, di video kali ini Mom Jess lagi goreng tempe. Mau dibikin kering tempe. Kalau di sini disebut kering tempe, atau di daerah lain mungkin ya kalau nggak salah itu tempe orek gitu. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah, cabai hijau. Untuk cabainya sesuai selera ya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Nah, kali ini Mom Jess tuh masaknya nggak terlalu pedas karena suami nggak suka pedas banget. Jadinya cabainya cuma pakai merah, hijau, dan itu pun termasuk sedikit ya. Sebenarnya kalau Mom Jess sendiri sih suka pedas, tapi ya biar bisa kemakan satu rumah, jadi Mom Jess bikinnya yang pedas standar aja. Oke, langsung aja kita simak kering tempe ala Mom Jess. Pertama-tama masukkan bawang merah sama bawang putih, ditumis sampai harum, kemudian masukkan cabai merah dan cabai hijaunya. Kemudian daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas ya teman-teman. Jadi di sini Mom Jess juga pakai lengkuas, tapi kayaknya nggak kelihatan tuh udah kecampur. Nah, dimasak sampai harum, ditumis gitu sampai bumbunya matang. Jadi ceritanya Mom Jess bikin kering tempe ini karena kemarin waktu 17 Agustus kan ada acara di kampung, di perumahan gitu. Di situ dapat nasi kuning dan ada kering tempenya sedikit. Nah, di situ Mom Jess tuh ngerasa enak gitu. Cuma kan karena untuk topping jadinya nggak banyak ya. Nah, akhirnya Mom Jess kepingin lagi, dan kemarin waktu belanja itu masih ada sisa stok tempe di kulkas. Jadinya ya udah Mom Jess mau bikin kering tempe sendiri biar makannya tuh puas gitu ya. Kalau buat sendiri kan satu papan itu bisa untuk lauk beberapa kali. Nah, itu di sebelah kanan ada gula merah. Nah, itu kemudian setelah bumbu tumisannya matang, Mom Jess masukkan tempe yang udah digoreng. Jadi ini Mom Jess bikin keringnya kering tempe yang kering ya, soalnya kan ada juga yang basah. Kalau yang basah itu kayaknya tempenya nggak digoreng. Nah, ini Mom Jess bikin yang kering banget, dan nanti hasilnya tuh berkaramel gitu karena ada gula merahnya. Nah, itu gula merahnya udah Mom Jess masukin. Jadi setelah bumbu mateng, masukkan tempe dan lanjut dimasukkan gula merahnya. Untuk gula merah tadi Mom Jess pakai 1 butir ya, 1 buletan kecil gitu. Kemudian bumbunya pakai garam, terus pakai penyedap rasa, bisa pakai kaldu jamur ya kalau ada. Nah, terus di sini Mom Jess kasih juga saus tiram. Untuk takarannya bisa teman-teman lihat segitu ya, secukupnya aja, karena Mom Jess gak naker pakai sendok gitu. Pokoknya dikasih sedikit. Nah, dicampur. Nah, di sini tuh baunya udah enak banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen banget berhemat masakannya, diselang-seling gitu ya, ada ikan, ayam, kadang juga masaknya tahu, tempe, tapi tahu tempenya itu bisa teman-teman kreasikan menjadi beberapa masakan, nggak cuma digoreng atau itu aja ya. Jadi seperti ini tempenya bisa teman-teman bikin kering tempe. Nah, ini tuh udah cukup ngelawuhi gitu ya. Ngelawuhi tuh kayak udah cocok untuk lauk nasi. Nah, jadi kayak gini aja, terus pakai kerupuk gitu kalau Mom Jess udah suka sih. Tapi kalau teman-teman mau ditambahkan lauk lainnya juga bisa banget. Nah, di sini Mom Jess tambahkan sedikit gula pasir ya, karena di sini Mom Jess tuh kepingin makanan yang pedas manis. Nah, kalau teman-teman kurang suka sama masakan yang manis, bisa di skip gula pasirnya karena gula merahnya itu kan udah manis. Nah, kemudian diaduk-aduk. Ini apinya sedang aja, jangan terlalu besar, soalnya tujuannya di gongsong ini supaya bumbunya meresap. Jadi pelan-pelan aja, apinya kecil.
Nah, selesai masak kering tempe, lanjut Mom Jess mau goreng pisang. Jadi kalau di rumah itu Mom Jess suka banget nyemil ya. Kalau malam itu suka banget nyemil-nyemil. Kalau nggak ada jajanan tuh rasanya gimana gitu. Nah, di sini Mom Jess bikin pisang goreng kipas. Nah, kipasnya itu karena pisangnya Mom Jess bagi 3 seperti itu. Kemudian ditarik ya supaya membentuk kipas gitu. Nah, ini Mom Jess pakai pisang pipit, kepok pipit di sini disebutnya. Kalau pakai pisang raja juga bisa. Nah, untuk bikin pisang kipas seperti ini itu pisangnya harus yang nggak terlalu empuk ya. Kalau terlalu empuk itu nanti susah dibentuk 3 seperti ini. Nanti pada copot, pada putus. Nah, ini pisang yang Mom Jess pakai kali ini tuh lumayan agak empuk, udah terlalu empuk ya. Jadinya dibentuk itu agak susah. Nah, itu waktu diiris tuh agak susah ya karena udah empuk. Apalagi ini pisaunya udah nggak tajam nih, udah ketol. Nah, pertama kali Mom Jess ada ide bikin pisang kipas ini karena pernah lihat Instagramnya Bunda Ana Avanti yang desainer itu loh, bunda-bunda. Nah, di situ beliau bikin pisang kipas tapi dari pisang raja. Nah, akhirnya kan aku penasaran tuh pisangnya kok bagus ya dibentuk seperti itu dan jadi kelihatan lebih besar gitu. Akhirnya coba-coba dan sekarang keterusan. Kalau dulu sih jarang ya kalau masak pisang goreng tuh paling ya pisangnya dibelah tengah aja jadi 2 gitu. Nah, sekarang Mom Jess bentuk-bentuk tampilannya sih lebih cantik ya kalau menurut Mom Jess dan jadi kelihatan lebih besar gitu. Nah, di sini aku mau menyapa teman-teman onlineku. Halo semua bunda-bunda, kakak-kakak, mas-mas juga, adik-adik, pokoknya semua yang nonton video aku tanpa terkecuali aku ucapkan terima kasih ya udah mampir ke channel YouTube Elin Lutfina. Nah, tanpa dukungan kalian aku itu bukan siapa-siapa ya, dan semoga teman-teman juga tetap setia untuk nonton channel Elin Lutfina supaya channel ini semakin berkembang. Dan untuk teman-teman para YouTuber pemula, semoga kita semua segera mencapai target YouTube ya, 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Amin. Semoga nanti kalau udah dimonet kan kita bisa lebih semangat bikin videonya dan membantu kita dalam perekonomian. Nah, ini dia teman-teman, setelah minyaknya panas kemudian aku masukkan. Caranya seperti itu ya, jadi nggak terlalu dibolak-balik, takut patah itu pisangnya. Jadi dioles-olesin aja di tepungnya. Tepungnya ini pakai tepung terigu pita merah andalan Mom Jess. Jadi kalau bikin gorengan itu selalu pakai yang merek pita merah karena tuh crispy banget. Jadi nggak usah dicampur pakai tepung beras atau tepung lainnya, itu udah kriuk-kriuk banget. Tepungnya tuh mantap pokoknya. Nah, ini bagian satu sisinya udah mulai kecoklatan, jadi Mom Jess balik. Nah, kalau bikin gorengan Mom Jess itu jarang banget dibolak-balik keseringan ya, karena nanti lebih banyak menyerap minyak. Nah, untuk bunda-bunda yang masih baru menikah atau baru latihan masak, ini salah satu tipsnya kalau menggoreng itu jangan terlalu sering dibolak-balik supaya minyaknya nggak banyak terserap di masakannya. Nah, ini warnanya sudah kecoklatan, warna gold-gold gitu ya. Dan ini mau Mom Jess angkat. Jadi Mom Jess itu kalau bikin gorengan suka yang warnanya sampai kecoklatan gitu. Kayaknya lebih mateng, dan Mom Jess suka yang garing kriuk-kriuk gitu. Jadi kalau masakannya Mom Jess kelihatan coklat tuh bukan karena gosong ya, tapi memang sengaja dicoklatkan seperti itu. Kayaknya lebih mantep gitu matengnya. Nah, itu ada juga yang lebih coklat lagi. Nah, ini bunda-bunda, satu teflon aku yang besar ukuran 28 cm kalau nggak salah ya, itu cuma muat 5 pisang aja, karena kalau kita bentuk kipas seperti ini pisangnya jadi kelihatan gede. Nah, untuk bunda-bunda kalau misalnya jualan gorengan juga, satu pisang dibentuk seperti ini tuh kelihatan besar banget ya, jadi kayaknya tuh gorengannya gede-gede
gede gitu, padahal ukuran pisangnya sama, cuma bentuknya aja yang dirubah. Nah ini lebih cantik, lebih besar, terus juga lebih enak lah pokoknya. Lebih suka sekarang. Nah ini alhamdulillah sudah mateng gorengannya, bisa untuk cemilan malam sambil me time nonton drakor. Jadi nggak pernah ketinggalan Mom Jess setiap malam tuh nonton sebentar-sebentar. Nah ini dia hasilnya, cantik ya teman-teman. Tapi maaf ya, kipasnya itu agak peyok-peyok gitu, soalnya tuh pisangnya kematangan, jadi tadi ada yang putus. Nah ini ya masih di dapur Mams, tapi kali ini suami yang masak, dia mau bikin tela-tela. Nah ini bener-bener pure 100% bikinan suami, karena dari ngupas ubi sampai motong-motong sampai goreng itu dia semua yang ngelakuin. Nah itu di gorengan pertama suami lagi coba sedikit dulu, ngetes minyak gitu ceritanya. Nah ini ya Mams, ini sebenarnya tuh udah ada ubi dari kemarin, udah beberapa hari, hampir seminggu gitu. Cuma Mom Jess mau bikin tela-tela tuh mager banget, soalnya motongnya kan kecil-kecil gitu ya, agak males. Bumbunya udah disiapin, ubinya udah disiapin, cuma nggak dibikin-bikin. Akhirnya malam ini dibikin sama suami. Nah ini ceritanya tadi tuh Mom Jess lagi nonton drakor dan dia masuk dapur, tahu-tahu udah motong-motong ubi seperti ini. Nah ini langsung digoreng dan nambah lagi deh cemilan malamnya, makanya Mom Jess makin bulet. Nah alhamdulillah ini tela-telanya udah mateng. Ini lagi dicampur bumbu di toples gitu, cuma ternyata toplesnya itu masih ada sisa-sisa pilus gitu loh ya, namanya juga masakan suami lah ya. Ya alhamdulillah, pokoknya enak aja gitu ya Mams. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.